50. Bukan 20.000 kan tadi katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Jadi berapa Bapak Ya tergantung sukarelanya tamu juga Bapak. Sedap, sumpah aku nggak bakal ke tempat wisata lagi, sumpah bener. Sebenarnya itu ada orang laba-lambai, aku nggak tahu mau minta apa ya. Nih ya buat kalian netizen yang berisik, yang kalian sangka nggak ada makanan halal di dekatnya. Kalian lihat nih, perhatiin ya, jangan berisik nih. Nih hotel Sleeping Lion di belakang. Ini adalah salah satu restoran tersibuk di Penang. Right? Yes, the one over there if you want. Okay. I just want to hang out with people. I just want to meet. All right, I'm gonna go. I send you? That would be amazing. Yes. Okay. That's really It's just right there. Yes. Is it? I don't want to trouble you. No, I Or you guys are literally eating better than us, have more luxury stores than us. I can't even pronounce the store name. You guys have that many. You're doing way better than us. Plus 10 points for Malaysia. Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. Show me what's inside that soul, I'll let you feel mine. Come on, instead I'm Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, tetap semangat, yang pastinya selalu berpikiran positif. Oke. Nah, lagi dan lagi ya viral kejadian ini di Indonesia. Yang tertimpa, yang kena pungli ini adalah orang Indonesia juga. Nah, gimana ini para wisata kita boleh maju mengalahkan negara-negara maju kan yang digadang-gadang macam itu. Kalau tempat para wisata ataupun pelancongan kita itu banyaknya oknum-oknum katanya yang meminta uang macam-macam lah ya, uang parkir lah diminta, uang inilah, uang itu. Banyaknya pungli masih beredar. Gimana lah orang mau datang kan? Jadi orang pelancong-pelancong itu jadi takut datang ke negara kita. Yang kan ini orang lokal sendiri yang kena, apalagi turis-turis asing ya. Wow, makin lah kan teman-teman Malaysia mungkin rasa pelik kan. Kenapa orang-orang Indonesia kalau datang ke Malaysia itu bagi tahu tempat-tempat wisata di Malaysia itu banyak yang percuma, banyak yang gratis gitu ya. Dan mereka itu heran. Di sini tak ada diminta-minta uang-uang macam-macam kan, uang parkir lagi, apalagi macam contohnya Tasik-Tasik, Taman KLCC itu tak ada bayar. Oke. 50. Bukan 20.000 kan tadi katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Jadi berapa Bapak ini? Ya tergantung sukarelanya tamu juga Bapak. Sebentar ya. Dikasihkan karena Sumpah aku nggak bakal ke tempat wisata lagi, sumpah bener. Sebenarnya dari awal tuh aku udah curiga karena review di Google itu semuanya tuh kayak jelek sekali. Aku pikir ya namanya anak-anak kan juga pasti nggak kemana lah gitu loh. Namanya anak-anak kan juga polos-polos loh. Di Pantai Mandora kayak semuanya masih cukup normal ya, sama juga banyak anak-anak berkerumun ya, kemudian meminta untuk jasa foto dan teman-temannya. Uang parkir. Berapa uang parkir? Parkirnya 20 ya. Kasih 20 sayang. 50. Bukan 20.000 kan tadi katanya 20.000. Tidak, 50. 50.000. Oke. 50.000 dik ya. Oke, kasih. Awalnya saya udah negosiasi. Oke, saya nanya foto dengan si kuda berapa? Katanya 50.000. Ya sudah 50.000. Tapi pas kita udah mau bayar, Kudanya 75. oh bukan 50. Dan dapat pesan 25. Oh gitu? Oh nambah, yowe siap. Padahal dari awal aku udah bilang aku nggak mau foto. Yang foto si Ciriana aja. Tapi pas di akhir belum selesai nih, dia ngomong maksa terus, kok harus foto bareng biar bagus sama Cece. Pintar ya. Ini anak S2 marketing, jago dia. Anak yang berikutnya yang bantuin foto. Pas saya nanya harganya berapa di awal ya, dia bilang terserah. Saya bilang oke, 10.000 boleh untuk foto-foto. Oh boleh kakak, 10.000. Di akhir sesi selesai, aku kasih dia 20.000 ya, karena menurut aku ya dia kerja bagus, rajin. Nggak terima, dia bilang kak 25.000 untuk sekalian kak beli buku katanya. Belum selesai ya, ini yang menarik banget. Ketika di lokasi itu, aku kan nggak tahu. Biasa di Desa Tenggaro itu ada biaya buat terbangin drone. Makanya aku naik duluan ke anak-anak sana. Aku bilang, dek ini semua kita mau terbangin drone, boleh nggak? Perlu bayar nggak? Oh nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, terbangin drone aja. Ya sudah. Pas aku terbangin drone selesai, udah terbangin drone nggak disamperin. Sampai turun drone baru disamperin. 75. Hah? Tadi udah ditanya nggak perlu bayar katanya. Oh, Ya?
Ya Bapak. Ya minta maaf juga. Ya. Lepas drone juga. Oh, bayar ya? Kalau ada tergantung dari tamu juga sukarelanya. Karena tiketnya belum ada juga untuk tiket masuknya tamu, untuk parkiran, untuk kartis masuk belum ada. Dia berapa Bapak itu? Ya tergantung sukarelanya tamu juga Bapak. Sebentar ya. Dikasihkan karena untuk termasuk untuk sukarelanya. Iya. Nasinya kamu. Boleh. Ini Bapak 50.000 ya. Terima kasih Ya, banyak. makasih ya. Kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang laba-lambai, aku nggak tahu mau minta apa ya. Jagain HP-ku, jagain HP-ku. HP-ku kita kayak dihadang di depan jalan itu. Itu ada orang laba-lambai, aku nggak tahu mau minta apa ya. Kita coba singgah dulu ya. Buka kaca. Ya? Hah? Apa? Oh, jalan. Oh, lurus. Lurus. Oh, siap. Oh, bayar berapa? Berapa? 10.000. 10.000, bentar. 10.000. Minta dompet saya? Oh iya. Bentar ya. Tasmu. Oh, bosan ini. 10.000. Enggak, jagain HP-ku, jagain HP-ku. HP-ku di sana soalnya. Di daerah sini tadi aku taruh belakang. Enggak, aku udah simpan, Bentar. Oh iya, sana. Bentar ya, 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. Halo. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, kasih ya. Ya, kasih. Minta uang semua, minta uang ya. Jadi nggak tahu, biarinlah, apa karifan lokal, aku hargai. Hai, thank you banget buat respon dari kalian semua ya. Kita cuma mau update dalam video ini ya. Kita baik-baik aja kok. Thank you udah khawatir ya, nggak ada masalah apapun. Dan dengan video ini kita mau bilang bahwa jangan sampai kena kejadian 1-2 ini membuat kalian tuh takut buat main ke NTT ya. Kita udah keliling NTT ya lumayan lama ya, seluruh dari ujung ke ujung. Dan aku boleh bilang bahwa semuanya tuh indah dan orangnya ramah ya. Orang-orang situ baik. NTT adalah orang-orang terramah yang pernah kami temui. Jadi jangan sampai kena 1-2 oknum ini buat kalian takut bermain ke NTT. Kalau ditanya nih, contoh Kojon masih bakal main ke NTT atau main ke Sumba nggak? Bakal main lagi ya. Tempat itu indah soalnya. Lalu ini kejadian gimana? Kau bahaya dong? Enggak. Karena kenapa? Aku yakin tuh semua tempat pasti ada oknumnya. Kampung halaman kita sendiri, kota-kota besar juga pasti ada oknumnya gitu. Dan itu sangat lumrah bagi aku. Tapi tetap kena kami share karena ini adalah channel informasi gitu. Aku hanya akan memberitahukan apa adanya. Bagus bilang bagus, ada kejadian berarti ada kejadian. Harapannya adalah biar ada pembenahan. Jadi mana tahu ya yang kemarin itu yang hadang kami bisa ya diedukasi, bisa dibereskan. Untungnya kan kemarin cuma mintanya uang toh 10.000 gitu loh. Kita takut kalau ada yang lain lagi kita nggak tahu. Nah, tujuannya hanya sebagai awareness. Tapi jangan sampai kalian jadi parno buat main. Karena kami aja bakal tetap main kesana lagi gitu loh. Jadi NTT itu indah dan Sumba itu ramah gitu loh. Hanya memang ada oknumnya. Dan itu dapat dimaklumi di semua tempat. Itu aja update kita ya. Dan sekarang kita lagi ada perjalanan lagi ya untuk ke pulau berikutnya. Thank you banget buat respon kalian semua ya. Dan tetap keliling Indonesia. Nah, menurut saya itu bukan oknum lagi ya. Karena kalau oknum itu hanya 1, 2, 3 orang saja. Tapi tadi kita lihat ya, daripada kecil lagi mereka anak-anak. Mungkin ada orang yang sudah dewasa yang mengajarinya supaya seperti itu. Ini sudah satu kampung seperti itu ya. Bukan hanya ini aja kejadian, saya ada jumpa beberapa video yang lainnya. Bagaimana seperti ini jika orang lokal, orang Indonesia sendiri saja diminta berlebihan seperti ini. Apalagi pelancong-pelancong asing. Oi, tak tahu kita bagaimana lagi nanti ke depannya ya. Oke, supaya ada perubahan video ini, supaya nanti pihak atasan dekat NTT sana itu melihat video seterusnya ini adalah turis daripada Malaysia. Kaget dia nih ya, datang ke Jakarta katanya tempat wisatanya itu kotor. Oke, dan katanya tak sesuai untuk pejalan kaki ya. Oke, nah seperti apa kira-kira pengalaman mereka ini? So mari kita tonton videonya supaya ada pembenahan juga daripada wisata kita di sana ya. Oke, langsung saja. Hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan pergi Jakarta selama 4 hari 3 malam, which is very overrated.
before you guys landed di Jakarta, 3 hari sebelum tu korang kena isi 3 form ni. So nanti aku akan letak link dia. Kenapa korang wajib isi 3 perkara ini sebelum korang landed, which is korang bila sampai sana tak perlu lagi dah queue untuk beratur panjang-panjang, just pergi proceed untuk fast lane. Those parent ni ada anak still juga kena queue dekat sana once you landed. So journey aku mengambil masa dalam around 2 hours something like that, and then aku sampai malam, terus aku direct pergi ke hotel. Hotel aku stay for about 3 days dekat sana adalah Multi-Ethnic Syariah, which is located dekat central Jakarta. But the journey from Soekarno-Hatta to this hotel a bit scary, so you guys kena berhati-hati. Hotel yang aku stay ni juga provide breakfast, so korang boleh breakfast before you proceed pergi jalan. Dan sepanjang aku kat sana, aku hanya menggunakan Grab. After breakfast, aku direct terus pergi Tamrin, and the best part of Jakarta is Tamrin City. Dekat sini murah gila, and baju dia semuanya cantik-cantik. All the luxury mall here akan ada custom yang check bag korang untuk pastikan tak ada bawa senjata yang membahayakan kat dalam mall. Next aku pergi makan dekat Rambulan, and this is kind of bit pricey restaurant, and I would say makanan ni biasa-biasa je. Dekat PIK Avenue ni orang Selamba je bawa pack pergi jalan dekat dalam mall. So guys, korang kena pergi PIK by the Sea, bukan PIK Avenue. PIK Avenue is a kind of luxury mall, tapi you guys nak hunting local brand Indonesia, korang wajib pergi ke PIK by the Sea. Pagi sore pula, which is located dekat PIK 3, area juga dekat Pantai Indah Kapuk. Aku makan lunch dekat pagi sore, and pagi sore is better than Rambulan. And konsep dekat pagi sore ni, dia akan serve semua dish. Kalau korang buka, baru korang bayar. Kalau korang tak buka and tak makan, korang tak perlu bayar. Tempat last yang aku pergi before aku flight keesokan hari ni adalah Kota Tua. Kota Tua ni adalah historical place in Jakarta waktu penjajahan Belanda. Kat sini juga adalah tempat local people untuk lepak. You guys kena berhati-hati, especially perempuan bila datang kat sini. For me, Jakarta is not worth at all. Kalau untuk shopping, korang boleh pergi direct, pergi ke PIK dan juga Tamrin. If you have any intentions untuk pergi Jakarta, korang wajib sediakan cash untuk Brother Grab. Aku pernah tipu banyak kali dengan Brother Grab kat Indonesia ni. So you guys kena berhati-hati lah. So lepas ni, kita korang pulang untuk pergi ke Jakarta. Hi everyone, this is my second video regarding my trip last week to Jakarta. So, dekat video ni aku nak terangkan kenapa perempuan tak digalakkan untuk pergi ke Jakarta seorang-seorang. First, aku rasa environment dia dan local people dia, bagi akulah, aku tak tahu korang macam mana, sebab dia sangat tidak sesuai untuk solo traveller. Kalau korang nak pergi ke Jakarta, ada intentions untuk pergi ke sana, boleh bawa kawan. For me, kenapa Jakarta is not worth at all, because first kali dia terlampau banyak sampah. Okay, kalau korang keluar pada airport tu, terus nampak sampah yang berkeliaran. Dan aku rasa macam terkejut lah, macam yelah tempat tourist attractions pun terlampau banyak sampah. And then, kenapa Jakarta is not worth at all? Sebabnya, kalau korang nak cakap barang-barang macam local brand tu kan, aku rasa aku prefer local brand di Malaysia lah. Sebab dia punya quality tu, dia tak macam dekat local brand tu. Korang boleh pergi dekat PIK by the Sea dan go check dia punya quality. Dan aku rasa aku prefer local brand di Malaysia. Kalau barang-barang yang macam kain cotton macam tu, seriously murah, tapi dekat Tamrin lah. Kalau korang pergi Tamrin, I am really sure korang akan stop for the whole day kat situ. So untuk perfume yang went viral recently, korang boleh dapatkan perfume tersebut sebab it's worth the price. Sebab harga dia kalau korang convertkan, dia jadi macam around 38, 39 macam tu lah. Kalau untuk Alchemist tu around 60 macam tu. Tapi dia punya bau tu long lasting. Before this, aku dah pergi another places in Indonesia, iaitu Medan. Dan aku rasa Medan lebih jauh baik daripada Jakarta sebab dia punya view tu memang very breathtaking view dan sangat bersih. So guys, kalau korang pergi ke Jakarta, wajib korang tukarkan cash juga. Depends on berapa hari korang kat sana sebab kat sana aku hanya menggunakan Grab. Dan Brother Grab kat sana, macam contoh let's say kalau harga Grab for one trip 50,000 IDR. So let's say korang bagi 100,000, dia takkan bagi balance tu ya. So korang kena bagi cukup-cukup. So aku rasa itu sahajalah explanation aku. Kalau korang tanya aku will not repeat again to Jakarta. Medan yes, aku akan repeat. Aku akan pergi ke Danau Toba. And then
ini aku cerita based on my experience. Aku tak tahu experience orang lain-lain. Mungkin ada orang dia pergi dia okay, semua smooth, tapi aku pergi tak smooth. So it depends kepada setiap individu, dia punya pendapat. So aku rasa pendapat aku is not worth at all. Okay, thank you. Oke teman-teman, macam tadi turis daripada Malaysia ini mengatakan ya tak selamat kalau dekat Jakarta ya. Oke, nah kalau lebih selamatnya lagi kalian harus datang bawa kawan lah ya, bawa kawan orang Indonesia jangan sendiri saja, apalagi untuk perempuan katanya. Oke, kan orang Indonesia itu ramah-ramah gitu ya, sopan-sopan, memang ramah kan, tapi kita takutnya di sebalik keramahan itu ada sesuatu yang terpendam kan. Misalnya contohnya hai, nanti kita harus berjaga-jaga lah, intinya seperti itu ya teman-teman. Jangan kita termakan akibat keramahannya, nanti dia mau tarik, mau tipu kita gitu. Apalagi kalian orang Malaysia kan, mau cakap bahasa Melayu pun kalian dari nadanya itu, wah ini bukan orang Indonesia asli nih. Nanti akan terkena takutnya kan, ada tipu lah, ada kes-kes yang tidak diinginkan. Oke, kan turis lokal saja seperti abang itu tadi itu kena pau, apalagi lah orang Malaysia ataupun turis asing lainnya kan. Oke, saya pun pernah kejadian juga ya, padahal di tempat saya sendiri tahu, di kota Medan. Nah itu kena hati-hati ya, kena pandai-pandai juga kalau kalian mau melancong ke negara kami. Oke, saya bukan mau menakut-nakuti ya. Oke, tapi saya mau berbagi fakta supaya kalian lebih berhati-hati saja. Oke, bukan dilarang mau datang ke Indonesia, silahkan, tapi kalian harus berhati-hati senantiasa lah dimanapun kalian berada. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nih ya, buat kalian netizen yang berisik, yang kalian sangka nggak ada makanan halal di dekatnya hotel nih ya, Sleeping Lion. Nih saya kasih lihat ya, kalian lihat nih, perhatiin ya, jangan berisik nih. Nih hotel Sleeping Lion di belakang saya nih ya. Nih saya bawa jalan seberapa dekat dengan warung muslim, warung halal ya, supaya kalian nggak berisik lagi ya. Ini pada rame aja, nggak ada yang halal di situ, nggak ada halal, hati-hati. Makanan apa Chinese food non halal, nggak ada yang halal, berisik aja lo pada. Nih saya kasih lihat, nih hotel Sleeping Lion. Oke, jalan kaki sedikit, nih udah warung muslim nih. Nih apa nih? Nih warung muslim. Hah? Tuh lihat tuh, makanan muslim, lihat nih, tuh makanan Islam kan, seberapa dekat sama hotel, seberapa dekat, berisik aja pada. Awas ya kalau nyangkanya nggak ada makanan muslim lagi dekat sini ya, dekat banget ada makanan muslim. Oke, nah kalau di Malaysia ya memanglah banyak kan makanan-makanan muslim yang halal kan, tapi ini cuma mungkin ditakutkan kan di daerah Kuala Lumpur, apalagi di Jalan Alor gitu ya. Ada lah ya kan makanan Chinese food di sana, takutnya ada yang termasuk yang tidak halal ya di sana. So kena pastikan betul-betul ya teman-teman semuanya. Oke, tapi ya banyak aja di sini kan, namanya di Malaysia kan orang Melayu. Oh, there we go. Got the nice lemak. Thank you. Oh, bro, Alex. Wow, Hey, dude, you know what, guys? I'm gonna be honest with you. What? How much does Wanjo's cost first? How much does a Wanjo's nasi lemak cost? With chicken, man, that's Like 10 ringgit, right? I think like 11 ringgit. This was what, roughly each plate? 17? Actually, let me look, guys, real quick. Because I'm just gonna let you guys know right now. So this is about 15.4 ringgit. Yeah. This plate, like I said, I was gonna be brutally honest. Wanjo's is bomb, but this already has like a way better presentation. Like it looks fancy. It looks like a bougie nasi lemak. That is true. The only And it has peanuts. Is that normal? Yeah, normal nasi lemak has, yeah, so this is actually more of authentic nasi lemak because it has peanuts. Usually has peanuts, cucumber, anchovies, sambal, which is a spicy sauce. What is this on top? This is chicken. I'm not 100% sure. I wish I could find somebody that works here maybe when they come. Some spices. Then we have, you know, the fried egg with the coconut rice.
Kalian tahu nggak kenapa di Penang itu banyak memiliki bangunan tua bergaya kolonial? Nah itu karena dulunya Penang pernah menjadi bagian dari kekuasaan Inggris sehingga banyak bangunan dengan gaya arsitektur kolonial yang tersisa. Pada tahun 1786, Francis Lake dari perusahaan Hindia Timur Inggris itu berhasil merebut Pulau Pinang dari kekuasaan Kesultanan Kedah. Kemudian Inggris mendirikan pusat Georgetown ini sebagai pusat perdagangan di wilayah Asia. Bahkan Georgetown ini semakin berkembang pesat menjadi pelabuhan bebas dan pusat perdagangan yang penting bagi Inggris terutama di Asia Tenggara ya. Umumnya bangunan di kota Penang ini banyak yang mencerminkan arsitektur bergaya Inggris yang masih bisa dilihat di berbagai sudut kota Penang. Bahkan ada lebih dari 5.000 bangunan heritage yang dikelola dan terjaga dengan baik hingga sekarang. Makanya nggak heran kalau Penang itu mendapat warisan dunia versi UNESCO. Selain itu juga itu karena adanya undang-undang pengendalian sewa perniagaan yang mana juga turut berperan dalam pelestarian semua bangunan tua dan bersejarah yang ada di Penang. Akibatnya bangunan-bangunan tua tersebut dilestarikan dan menjadi bagian dari daya tarik wisata kota Penang sampai sekarang. Dan satu lagi nih, pembangunan baru di kawasan Penang itu cenderung terbatas ya, terutama di daerah yang memiliki banyak bangunan tua, sehingga bangunan tersebut tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Ini adalah salah satu restoran tersibuk di Penang. Where should I go? You feel that you want to go where? You want to go I just want to hang out. just hang out. Yeah. Oh, okay. Because here, that's why. It's just people. That's just people live there. It's houses. Yes. Just Oh. houses. Mountain is over here, right? Yes. The one over there. If you want. Okay. I just want to hang out with people. I just want to meet people. I don't want to go to the cave. I'm gonna go to the lake. Yeah, you go to the lake. I'm gonna go check out the lake. Did I look lost? Do I look lost? Yes, Okay. I saw that you. I'm okay. Don't worry. I'm okay. I'm okay. I'm just walking around. Okay, you can follow her. Where should I go? The lake? Just below there, yes. Okay. All right. I'm gonna go. I send you. That would be amazing. Yes. Okay. That's really It's just nice. right there. Yes. Is it? I don't want to trouble you. No, I'm not bothered. I just want to sit down there. Come together. Yes, please. Let's go to the lake. Can I put my bag here? Can I put my bag here? No, I will. You're not a Grab. I'm gonna sit up front. You're not Grab. Not taxi. All right. Yeah. I'm all good. Thank you. I have a food court there. You have a food court there. I would love to see your food court. Ini dibagi tumpang, siap sekali dibagi tumpang ya. Itu ya, tapi ya inilah sebenarnya betul-betul keramahan orang lokal ya. Walaupun ramah tapi tidak ada meminta balasan ya. Saya rasa, saya pastikan ini tak ada meminta balasan ya. Hanya mereka mau tumpang secara sukarela kan. Itu ya hati-hati juga kan. Kalau terlampau baik orang itu, terlampau ramah, tapi kalau di Malaysia ini saya yakin mereka ikhlas ya. Oke, kita lanjut lagi. One of our American senators or something, Bill O'Reilly, said that Malaysians are poor. You guys are literally eating better than us, have more luxury stores than us. I can't even pronounce the store name. You guys have that many here. Celine, Bulgari, Chamet, Dior over there. They got Chanel right over there. I'm on a whole nother level of poor walking in here. I'm literally just gonna window shop, like one woman dressed in a suit and like nobody's in there. The occasional like one or two people are in the store actually shopping, but I bet you they're window shopping too. Oh, they got Bisons in here. Alexander McQueen kind of reminds me of Lightning McQueen. Not a single soul in that store except for two people in suits again. Like I've seen more like Paris and German and all these like European brands here, and I've never seen them once in my life in America. Roly with a Deverant. Nah, chill. Okay, Christian Louboutin.
Labat, I don't even know how to pronounce it again. I've been walking for like 5 minutes straight now. Like, it just keeps going. There's more and more. I don't know what that governor or representative was saying. You guys are literally doing way better than us. Plus 10 points for Malaysia. Oke teman-teman, nah itu ya, tadi orang itu banyak yang enjoy lah ketika datang ke Malaysia. Makanya Malaysia adalah ataupun Kuala Lumpur adalah salah satu destinasi yang paling ramai pelancong turis asing ya, jalan-jalan itu ya, salah satunya adalah paling ramai ke Malaysia yaitu Kuala Lumpur, dan sebenarnya negeri-negeri lain pun banyak juga orang datangkan, terutamanya orang Indonesia. Ada yang mengatakan itu hari kan dia lebih nyaman, lebih suka datang jalan-jalan ke luar negeri daripada ke dalam negeri kita sendiri. Nah itu sangat disayangkan kan, disebabkan negara kita pun banyak keindahan alam, tapi ya akibat oknum-oknum yang katanya itu meminta uang, pungli-pungli, jadi orang takut lah ya berwisata ke sana.